Video ini merupakan lanjutan pembahasan kita yang kemarin. Prediksi kita kemarin telah sampai pada momen Eida dan Daimon. Eida menegaskan ke adiknya jika dia juga bisa melindungi diri sendiri. Akan tetapi, Daimon tetap tak mau meninggalkan kakak tercintanya. Sementara itu, Momo masih merasuki tubuh Boruto karena saat ini dia ingin melawan jura apapun yang terjadi. Momo berkata, mungkin menunggunya menyerang adalah rencana terbaik. Harus ada sedikit celah, agar dia takkan bisa menangkis semua serangan itu. Sementara itu Kawaki, kemudian bangkit lagi setelah sebelumnya, berhasil dihempaskan oleh Jura menggunakan kubus besarnya sendiri. Delta yang ada di situ, tak menyangka jika kubus itu dapat digerakkan oleh Jura. Kawaki kemudian berkata, dia bukan menggerakkannya akan tetapi, dia sepertinya mendorongnya menggunakan Rinnegan. Delta lalu berkata, kenapa kau tampak tak ingin, jika Jura dikatakan mampu menggerakkan kubus-kubusmu? Kawaki kemudian menjawab, karena aku lebih percaya, jika dia melakukannya dengan Rinnegan. Aku belum yakin bahwa orang itu, dapat mengkopi kekuatan dari karmaku. Adegan kemudian beralih kepada Shinju Hidari, yang semakin melemah akibat Rasengan Uzuhiko Boruto. Dan dia yang sebelumnya berhasil mengurung Kakashi dengan Chibaku Tensei, sekarang Kakashi telah diselamatkan oleh Mitsuki. Hidari lalu berencana, untuk langsung mengambil Sarada dengan limiternya. Dia berkata ke Matsuri, lindungi aku karena sekarang, aku akan langsung mencoba membawa pergi target itu. Sementara itu mereka yang lain, sedang melindungi diri dari kayu-kayu milik Shinju Jura. Walaupun Kakashi telah berhasil diselamatkan oleh Mitsuki, mereka masih harus menghentikan serangan Jura itu. Meskipun Hidari dalam keadaan pusing, dia masih bisa bergerak sedikit untuk sekedar menculik Sarada. Dia berencana menangkap Sarada, lalu membawanya ke markas mereka. Hidari kemudian mengaktifkan limiternya, dan seketika saja muncul di hadapan Sarada dengan langsung ingin memegangnya. Tetapi, Himawari bergerak dan menunjukkan dada dari seorang Hidari. Hidari tak menyadari itu sehingga, dia terkena serangan langsung dari Hima. Hidari kemudian mundur kembali ke tempatnya, sambil memegang dadanya. Matsuri berkata, apa kau barusan gagal menculiknya? Hidari kemudian menjawab, Yah dan anak kecil itu, yang menghentikanku dengan menyerang titik cakraku. Nah di sini, Hidari mengeluh karena aliran cakranya melemah serta berhenti mengalir. Alhasil, Uzuhiko Boruto yang masih bersarang di tubuhnya, terus merusak organ dalam dari Hidari. Tetapi karena dia adalah pecahan Jubi, Hidari masih bisa terus bertahan dari Uzuhiko itu. Walaupun mungkin sangat sakit, dia tetap mampu mempertahankan diri akibat tubuhnya, dipenuhi oleh energi alam yang tak terbatas. Energi tersebut, mencoba memperbaiki kerusakan sel-sel di dalam tubuhnya dan meskipun lambat, proses itu terus bekerja. Sementara itu Sarada terkejut sambil berkata, aku tidak menyadari datangnya Hidari. Aku menonaktifkan Sharingan, sehingga dia bisa leluasa mencoba menyerangku. Aku berterima kasih karena kamu, bergerak cepat melindungiku Hima-chan. Hima lalu mengatakan, bahwa dia siap melakukan apapun untuk saling melindungi. Nah ketika Sarada tersenyum kepadanya, tiba-tiba Sarada merasakan aura luar biasa di tubuh Himawari. Ekspresinya berubah menjadi terkejut, dan pasti bertanya-tanya tentang apa sebenarnya di dalam tubuh Hima. Meskipun dia tahu bahwa itu Cakra Biju, Sarada tak tahu mengenai siapa Cakra Biju di dalam tubuh Hima. Sumire yang ada di situ lalu berkata, ada apa Sarada dan tampaknya, kau begitu kaget melihat Himawari. Sarada menjawab, jika Shinju itu benar bahwa Hima adalah asal cakra yang dia rasakan, maka itu memanglah benar. Aku baru saja merasakan, sesuatu yang besar ada di tubuh Hima. Nah saat mereka sedang berfokus mengenai Hima, tiba-tiba kayu Jura sampai kepada mereka. Biar bagaimanapun, Jura terus berusaha mengejar Himawari karena cakra tersebut. Hima berhasil melindungi dirinya sendiri, dengan menggunakan Jutsu Kaiten. Jura dari kejauhan berkata, anak itu begitu tangguh meskipun sekarang, dia seharusnya syok setelah mengetahui, jika di tubuhnya ada cakra besar. Nah melihat aksi Jura tersebut, membuat Borushiki kemudian menyerang lagi. Dengan mengaktifkan karma, Borushiki terbang ke Jura sambil melemparkan beberapa Rasengan. Jutsu andalan milik Momoshiki itu, membuat Jura harus kerja ekstra karena tak henti-hentinya diserang. Saat Jura menangkis Rasengan itu, Koji menghampirinya dengan langsung menendang Jura. Tendangannya ditepis dan mereka berdua, saat ini bertarung taijutsu di udara. Momoshiki masuk untuk membantu Koji, dengan mengeluarkan rantai berwarna pink milik Kinshiki. Dia lalu memutar-mutarkan rantai itu, sembari ingin menangkap Jura. Momo lalu langsung mengarahkan ke Jura, dan berhasil mengikat Jura.
Jura terkejut karena telah terikat, dia juga terkena pukulan keras dari seorang Koji. Jura terhempas ke tanah dengan begitu kuat, yang membuat mereka yang lain gembira melihat itu. Borushiki lalu turun juga, dan berdiri di hadapan Jura yang terkapar. Dengan ekspresi angkuh Momo lalu berkata, "Sudah kubilang bahwa kalian, hanyalah monster pengganggu yang begitu lemah. Kalian hanyalah alat, dan tujuan kalian diciptakan, adalah hanya sebagai senjata bagi kami Otsutsuki." Nah di sini, Momo-chan berniat untuk menyerap tubuh seorang Jura. Dia berkata, "Mungkin, baiknya aku akan menyerapmu dan menjadikanmu sebagai kekuatan tambahan. Ini akan sangat luar biasa bahwa anak ini, menjadi lebih superior setelah memangsamu." Jura berkata, "Jangan bermain-main denganku karena ini, masih bentuk kedua dari terakhir." Jura sebenarnya bisa terlepas dari rantai milik Momo akan tetapi, dia masih membiarkan Otsutsuki itu berbicara banyak. Nah tetapi, Kawaki yang kemudian menyusul kembali ke tempat mereka, mendengar bahwa Momo akan menyerap seorang Jura. Kawaki khawatir, jika nanti Boruto pasti akan bertambah lebih hebat. Kawaki langsung berkata, "Apa kau pikir bahwa aku, akan membiarkanmu menyerap tubuh Shinju itu?" Momo atau Borushiki terkejut, mendengar suara dari Kawaki tersebut. Momo berbalik dan melihat ke arah Kawaki, dan dia dikejutkan dengan serangan tiba-tiba dari Kawaki. Menggunakan lengan karmanya, Kawaki menyerang dari belakang. Untung saja, Momo-chan langsung bergerak begitu lincah ke arah samping. Tapi Kawaki menyerang lagi namun, Momo melompat ke udara. Serangan kedua Kawaki, kemudian hanya meleset ke tanah. Momo marah sambil berkata, "Sialan kau Kawaki, jika begitu, kau akan kubunuh juga." Nah melihat mereka malah saling menyerang, Jura tiba-tiba tertawa. Momo dan Kawaki, kompak melihat ke tempat Jura tadi tapi apa yang terjadi, Jura tak ada di rantai tersebut. Ternyata, Jura sudah bebas dan melayang di atas mereka. Momo terlihat syok, dan tak habis pikir bahwa Shinju benar-benar begitu kuat. Momo berkata, "Sebenarnya, siapa yang dikloning oleh orang ini dan mengapa, levelnya begitu jauh di atasku? Apa yang harus kulakukan? Apakah aku harus mengaktifkan time stop lagi? Tapi jika aku melakukan itu, energi kehidupanku akan terkikis." Nah menurut pendapat admin, ada alasan kuat kenapa Momoshiki tidak sering menggunakan kekuatan time stopnya. Mungkin, jenis kekuatan itu begitu berbahaya karena memiliki resiko dalam penggunaannya. Bisa jadi, dia membutuhkan energi kehidupan Momo untuk dapat mengaktifkan time stop. Makanya Momo tak selalu menggunakannya karena pasti ada alasan kuat tentang itu. Nah di sini, belum ada yang dapat mereka lakukan dan bahkan, ceramah no jutsu tak mungkin bisa dilakukan oleh seorang Momoshiki. Meskipun Jura tak mungkin mempan dengan diceramahi, tapi kita perlu melihat momen itu untuk dicoba. Semoga saja, kedepannya ayah dari Boruto itu, akan kembali ditampilkan dan berjuang bersama anak-anaknya. Lalu kemudian, adegan memperlihatkan Sarada dan Sumire kaget, melihat tubuh Himawari mengeluarkan sebuah cakra. Hima sendiri, bahkan tak menyadari hal itu dan dia, malah ikut ketakutan setelah keluarnya cakra dari tubuhnya. Hidari, dan Matsuri, melihat apa yang terjadi dengan Hima sehingga, Hidari kemudian melaporkan itu kepada seorang Jura. Hidari berkata, "Apakah ini, cakra yang kau katakan ada juga di tubuh Naruto?" Jura yang mendapati laporan serta pertanyaan tersebut, kemudian berpindah menggunakan limiter ke tubuh Hidari. Dia sampai di sana sambil menjawab, "Kau benar sekali dan auranya, memang cukup luar biasa." Anak kecil ini, bahkan menampung itu tanpa perlu dia sadari. Himawari ketakutan, sambil mendengar suara seseorang di dalam tubuhnya. Sumire kemudian berkata, "Sebenarnya, apa yang terjadi pada diri Himawari? Hima, apakah kau merasakan sesuatu, yang menurutmu cukup mengganggu dirimu?" Dengan ekspresi khawatir Hima lalu menjawab, "Aku mendengar sesuatu di dalam diriku. Sesuatu tersebut, sepertinya ingin keluar dan berusaha melakukan beberapa hal." Sumire kemudian melaporkan itu kepada Kakashi, mengenai apa langkah mereka mengatasi itu. Nah untung saja, Yamato ada di situ dan dia, adalah orang yang biasanya mengatasi hal-hal seperti itu. Dia sering menjaga Naruto, ketika Naruto tiba-tiba tak terkendali atau mengeluarkan kekuatan Cakra Kurama. Karena Yamato, memiliki semacam kode untuk menahan kemunculan biju tersebut sekaligus, Mokutonnya bisa menahan pergerakan fisik dari seekor biju. Yamato yang tadi mengurus Mokuton Jura, akhirnya berhasil mengatasi itu bersama para Anbu lainnya. Dia kemudian kembali ke tempat Himawari, dan berencana untuk melakukan sesuatu kepadanya. Yamato berkata, "Kau tenang saja karena sekarang, aku akan menjagamu menggunakan sebuah formula, yang pernah kulakukan terhadap ayahmu."
Yamato mengeluarkan semacam tulisan kanji dari telapak tangannya, dan itu kemudian dikoneksikan dengan cakra di tubuh Himawari. Namun, Yamato masih tidak tahu tentang siapa Biju di tubuh Himawari. Dia berkata, "Aku biasanya terbiasa dengan ini, ketika melakukannya ke Naruto. Tapi, identitas cakranya telah kita ketahui namun, Himawari masih sulit untuk ditebak." Nah, seperti yang kalian ketahui, jika betul Kurama di tubuh Himawari, maka proses reinkarnasi Kurama benar-benar berhasil. Dan kejanggalan seperti Hima yang tak tahu soal cakra tersebut, merupakan salah satu petunjuk tentang sebuah reinkarnasi dari Biju. Itu tandanya, Hima tak tahu bahwa di tubuhnya, telah hidup atau muncul sendirinya Biju di sana. Begitulah sistem reinkarnasi, yang mana energi kehidupan mereka, bisa muncul kembali karena Hima, merupakan anak Naruto dan gen Kurama juga dimilikinya. Tetapi, admin masih mengira-ngira saja bahwa itu adalah Kurama namun juga, bisa jadi malah Biju lain atau entitas yang lain. Kemudian, Jura melihat apa yang dilakukan seorang Yamato dan dia, ingin mengganggu proses tersebut. Jura berkata, "Apa yang sedang kau lakukan manusia amatir?" Sambil bertanya demikian, Jura mengeluarkan kemampuan Rinnegan-nya, tapi tiba-tiba Yamato membuat tameng kayu di depannya. Serangan tak terlihat Jura melalui Rinnegan, hanya terkena tameng tersebut yang membuat salah satu Anbu, kemudian berspekulasi. Anbu berkata, "Kekuatan apa itu dan mengapa kita tak bisa melihat datangnya serangan tersebut?" Kakashi kemudian menjawab, "Kekuatan itu, mirip seperti yang pernah diperlihatkan oleh Madara. Hanya Naruto dan Sasuke, yang dapat merasakannya maka dengan itu, ketika Jura mulai menggunakan Rinnegan, langsung saja kalian membuat tameng atau melarikan diri." Jura kemudian tak puas, setelah serangannya ditahan oleh tameng dari Yamato. Dia lalu memunculkan kayu besar dari bawah tanah Yamato dan Hima, yang membuat semua orang begitu panik. Yamato juga menggerakkan Mokutonya, untuk langsung memindahkan Himawari kepada Sarada dan Sumire. Sementara Yamato, berusaha menahan kayu tersebut dengan kekuatannya juga. Ini seperti pertarungan antar elemen kayu, yang terlihat cukup jarang atau tak pernah terjadi sebelumnya. Kita tahu bahwa elemen kayu, begitu langka dan sangat dicari oleh shinobi terdahulu karena menurut mereka, sel Hashirama adalah harta besar yang menguntungkan bagi senjata desa. Yamato lalu menyuruh yang lain, untuk menjauh dari sana karena dia, akan membuat hutan lebat di situ. Kakashi kemudian menggandeng shinobi lain, untuk menghindar dari sana. Yamato lalu menumbuhkan pepohonan besar, sambil mencoba menjalarkan kayu itu ke arah Jura. Jura ternyata tidak sendirian, dia dibantu oleh Shinju Matsuri yang bergerak, masuk ke sana dan ingin menyerang Yamato secara langsung. Sementara itu Kawaki dan Borushiki, berhenti saling serang setelah apa yang dilakukan oleh seorang Jura. Momo-chan berkata, "Apa kau masih ingin menyerangku, dan tak memperdulikan mereka yang ada di sana? Kau benar-benar terlihat putus asa Kawaki dan apa kau ingin aku, membantumu lagi agar kau bisa membunuhku? Aku telah tahu niatmu Kawaki dan untuk itu, aku akan menahanmu di sini agar teman-temanmu, mati setelah menahan gempuran para Shinju." Kawaki kemudian berpikir keras, dan akhirnya memilih untuk terbang menuju ke tempat Himawari dan lainnya. Dia kemudian membantu Yamato, dengan mengaktifkan Sukuna Hikona. Kawaki membantu mengecilkan kayu-kayu Jura, agar tidak terlalu bisa mengepung seorang Yamato. Kawaki berkata, "Setelah ku kecilkan bagian itu, kau harus pergi dari situ dan selamatkan dirimu. Buat tameng untuk melindungi yang lain, jangan sampai dia berhasil mengambil Himawari." Yamato mendengar ucapan Kawaki dan dia, bersedia untuk segera pergi dari situ. Kawaki lalu mengecilkan kayu-kayu Jura, sambil melemparkan Jura puluhan besi hitam. Jura menahan besi Kawaki dengan Mokutonya namun, beberapa meleset dan terkena pipi dari Jura. Itu terkikis ke pipinya, dan Matsuri ikut melindungi dirinya. Matsuri berani dengan maju ke arah Kawaki, sambil membuat lengannya penuh dengan sebuah tanah. Tanah tersebut, digunakannya untuk memukul Kawaki dengan begitu keras. Akan tetapi, Kawaki langsung mengecilkan dirinya sendiri, dan dia muncul di sebelah Matsuri sambil berhasil menendang Matsuri dengan kuat. Nah Kawaki lalu marah, dan mengaktifkan karmanya secara besar-besaran. Tanduk Ishiki, muncul di kepalanya dan menandakan, bahwa Kawaki memunculkan kekuatan penuh. Dia membesarkan lengan karma itu, dan dengan cepat mengarah kepada Jura. Yamato yang tadi bersiap untuk pergi, akhirnya berhasil selamat dari konflik antar pengguna kayu melawan Jura. Dia berpindah langsung kepada Hima dan lainnya, sambil meneruskan untuk menghentikan proses cakra dari Hima. Adegan lalu kembali ke Jura, yang merasakan kekuatan Kawaki begitu bertambah lebih kuat.
Jura langsung memunculkan air yang begitu besar, membuat Kawaki terkejut dan tak bisa mendekati Jura. Air tersebut lalu menyebar ke desa Konoha, yang membuat shinobi lain bergerak menghentikan itu. Anbu yang bisa mengendalikan tanah, lalu membuat lubang besar agar air tersebut mengalir ke sana dan tidak ke pemukiman warga Konoha. Sementara itu, Momo-chan yang masih mengendalikan tubuh Boruto, tampak masih mengamati dari atas sana. Dia mengaktifkan Raiton di pedang Boruto sambil berkata, "Mungkin, aku akan mencoba mendekati secara langsung dengan ini." Tetapi Momo tahu bahwa di sebelahnya ada Koji, yang mungkin akan kembali mengganggu dirinya. Sehingga, secara tiba-tiba Momo langsung menendang Koji, sambil mengejeknya bahwa itu adalah pembalasan dari Momo. Koji kaget, dan dia terhempas jatuh ke bawah dengan begitu keras. Momo lalu mengendalikan tubuh Boruto, dengan langsung terbang ke bawah mengincar Jura. Dia mengeluarkan Rasengan super besar, dan mengarahkan itu ke atas kepala Jura. Orang-orang di bawah termasuk Mitsuki, tampak panik melihat serangan mendadak dari Boruto. Nah, serangan besar Momo, justru Kawakilah yang menghentikannya, dengan memunculkan kubus besar miliknya. Dengan kubus itu, Kawaki menahan Rasengan Momo, dan menyerapnya dengan karmanya. Semua Rasengan Borushiki, habis diserap oleh karma Kawaki. Sementara itu, Jura akhirnya kelelahan juga setelah sekian lama, selalu menampilkan kedikdayaannya sebagai seorang Shinju. Jura gagal mengeluarkan elemen kayu, dan terkesan lelah di hadapan mereka. Jura kemudian berdiri di depan Hidari, sambil berkata sesuatu. Dia berkata, "Kalian berhasil membuatku mencapai titik batas cakra dan mulai mengisi kembali. Aku senang bermain-main dengan kalian akan tetapi, biar ku peringatkan untuk terakhir kalinya bahwa serahkan anak itu kepadaku. Jika kalian tak memberikannya, kalian dan semua apa yang ada di desa ini, akan kukatakan dengan tanah." Himawari yang mendengar itu, sebenarnya tak tahu bagaimana posisinya sekarang ini tetapi, dia mencoba agar desa menjadi tidak dalam bahaya. Himawari yang dalam keadaan diselimuti cakra biju, kemudian ingin dibiarkan pergi bersama Jura. Yamato, Sumire, dan Sarada, kompak memarahi Hima, serta tak membiarkan itu terjadi. Sarada berkata, "Aku akan mempertaruhkan nyawaku, sebagai bentuk penolakan untuk melindungimu Hima. Tak peduli apa yang terjadi bahwa kami, adalah shinobi yang siap mati demi sebuah masa depan." Nah, mereka semua di situ, bersatu untuk melindungi Himawari sementara Momoshiki, tiba-tiba muncul di hadapan Jura. Dia sebelumnya berhasil menandai tubuh Jura, dengan salah satu tanda Hiraishin dari Boruto. Borushiki muncul dan langsung mencekik leher Jura, lalu berbicara sesuatu. Dengan terlihat senang Momo berkata, "Ini kesempatan emas untuk mengalahkanmu monster menjijikan." Nah, tapi setelah momen tersebut, adegan ternyata tiba-tiba telah berakhir di sini.